Ini kita akan belajar fisika lewat Hero Funny Mobile Legend. Yap, betul banget lewat game Mobile Legend. Disclaimer, ini bukan tutorial main Funny karena saya juga nggak bisa main Funny. Tapi saya akan coba jelaskan hukum fisika lewat permainan game Funny. Nah, kita lihat dulu apa yang bisa kita pelajari lewat Hero Funny ini. Kita bisa belajar konsep fisika yang namanya resultan gaya. Gaya itu kalian sudah belajar di sekolah kan masing-masing, merupakan sebuah dorongan atau tarikan. Dan ada banyak sekali jenis gaya di alam semesta. Misalnya ada gaya magnet, gaya gravitasi. Nah, yang sekarang kita akan fokus belajar itu adalah tegangan tali. Karena kalau main Hero Funny, itu dia bisa melemparkan talinya kemana-mana, begitu ya. Kita akan coba belajar Hero Funny. Nah, yang nggak tahu Mobile Legend, Hero Funny itu adalah hero yang bisa melemparkan kabel ke dinding-dinding untuk bisa bergerak. Kita bisa mengeluarkan satu kabel, dua kabel, atau yang sudah pro mungkin sudah bisa melemparkan 3 kabel atau lebih. Kita akan coba belajar dasar fisika dari pelemparan satu kabel. Kita lihat video ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kita bisa menggerakkan hero kita ya dengan cara melemparkan tali ke dinding. Nah, dan kamu lihat Fanny akan bergerak mengikuti arah talinya. Nah, ini adalah konsep fisika yang disebut sebagai gaya. Ketika Fanny melemparkan talinya, melemparkan tali, kemudian talinya mengenai dinding. Nah, kamu lemparkan talinya ke dinding. Nah, ini dindingnya di sini, misalkan. Di game itu banyak dinding ya, di game Mobile Legends ya. Kemudian ini ada dindingnya. Nah, ketika dia sudah mengenai dinding, maka talinya itu dia akan menarik Fanny, sehingga Fanny-nya itu akan bergerak searah dengan pelemparan talinya. Nah, ketika Fanny melemparkan tali ke dinding, nanti Fanny itu akan mengalami gaya tarik. Ditarik sama tali sehingga Fanny-nya bergerak ke arah dinding. Nah, gaya tarik ini kita nggak tahu besarnya berapa. Misalkan saja gaya tariknya itu adalah 5 Newton. Saya nggak tahu besarnya berapa. Tapi misalkan saja 5 Newton. Nah, dari sini kita belajar beberapa prinsip fisika, guys. Yang pertama adalah benda akan bergerak searah dengan resultan gaya yang dialami. Nah, apa itu resultan? Resultan itu adalah total gaya. Ya, jadi kalau di contoh satu kabel cuma ada satu gaya karena kamu cuma lempar satu tali. Jadi dia akan mengikuti arah gayanya. Gayanya ke arah tali, maka si Fanny-nya akan bergerak searah dengan gaya tali. Nah, ini adalah searah untuk arah geraknya. Nah, prinsip yang kedua yang bisa kita pelajari adalah benda ketika mengalami gaya. Oke, ketika benda mengalami gaya, maka benda tersebut akan dipercepat. Nah, tentu kalian sudah tahu nih hukum 2 Newton yang mengatakan bahwa rumusnya adalah total gaya sama dengan massa bendanya dikali percepatan yang dialami. Nah, di sini kita bisa lihat total gaya yang dialami adalah 5 Newton,
Masanya, masa Fani saya nggak tahu. Tapi misalkan aja 50 kilo. Ringan lah ya, cewek. Nah, berarti 50 kilo dikali percepatan. Lambangnya itu adalah A. Sehingga A itu adalah 5 Newton dibagi 50 kilogram. Sehingga Fani akan bergerak dengan percepatan 0,1 meter per second kuadrat. Nah, kita lihat lagi apa yang terjadi jika kita menggunakan dua kabel. Nah, kalau kamu perhatikan dengan seksama, saya lemparkan dua kabel ya di video tersebut. Nggak tahu kelihatan, tapi kira-kira seperti ini ceritanya. Faninya lempar dua kabel. Nah, misalkan tadi satu kabel 5 Newton, berarti kabel kedua juga sama 5 Newton. Menggunakan hukum 2 Newton, itu adalah resultan gaya atau lambangnya sigma F sama dengan massa M dikali percepatan A. Di sini kalau saya kasih dua kabel dengan arah yang sama, berarti kita totalkan 5 tambah 5 jadi 10 sama dengan massa Fani adalah 50 dikali A. Nah, maka di sini akan menjadi 10, 50 kali A, maka A-nya akan menjadi 0,2 meter per second kuadrat. Satu kabel 0,1, dua kabel 0,2. Berarti dia akan dipercepat 2 kali lipat, guys. Karena kamu lemparkan 2 tali di arah yang sama. Nah, apa yang terjadi jika kamu melemparkan talinya di arah yang berlawanan seperti ini? Nah, ceritanya seperti ini, kamu punya Fani, kamu lemparkan talinya ke atas, kemudian kamu lemparkan talinya ke bawah sini, maka dia akan saling meniadakan. Besarnya sama, menggunakan hukum Newton. Kalau arahnya berlawanan, kamu kasih satu positif, satu negatif. Nah, yang mana aja yang mau minus, mau yang positif, terserah kamu. Biasanya yang ke arah bawah yang negatif. Sehingga kamu akan mendapatkan yang pertama 5 Newton ditambah yang kedua minus 5 sama dengan masanya 50 dikali A. Sehingga total gayanya 0. Sehingga A-nya itu akan menjadi 0 meter per second kuadrat. Ini yang kita kenal dengan hukum 1 Newton. Benda akan diam atau tetap bergerak dengan kecepatan konstan ketika percepatan yang dialami 0 atau total gayanya 0. Nah, sekarang yang pemain Fani tahu nih pasti bagaimana cara bergerak dengan menggunakan dua kabel yang efisien. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini saya lemparkan tali ke kiri dan kanan dinding, maka Faninya akan maju ke depan. Nah, ini adalah prinsip resultan gaya yang lebih kompleks karena harus menggunakan vektor. Kamu lemparkan talinya ke arah kanan, 5 Newton ya. Kenapa aja 10 Newton? Coba saya ganti dulu. Kita ganti menjadi 5 Newton sama kayak tadi. Kemudian kamu lemparkan tali ke sebelah kiri 5 Newton. Nah, maka Faninya akan bergerak ke arah tengah-tengah sini. Nah, kalau bisa begitu, kita akan menjumlahkannya menggunakan prinsip metode jajar genjang, guys. Jadi, caranya kamu gambar ulang panah yang kanan di sini. Kira-kira panjangnya sama dan kamu gambar ulang panah yang di kiri di sini. Kamu akan lihat dari ujung pertemuan vektor ini ke ujung sini, pertemuan yang merah tadi itu akan menjadi total resultan kamu. Nah, di sini jumlah gayanya sama, sudutnya di sini, maka kira-kira Faninya akan maju ke depan, kira-kira di tengah-tengah. Ya, karena besar gayanya sama. Nah, ini adalah metode jajar genjang, dan kalau kamu penasaran untuk menghitung berapa sih besar gayanya totalnya, itu bisa tonton di video saya tentang metode jajar genjang. Nah, untuk beberapa 3 kabel atau lebih kayak gini. Nah, kalau kamu lihat di sini,
Nah, mohon maaf ya slow hand ya. Kalau kamu lihat di sini, saya lemparkan 4 tali. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, Fanny-nya lemparkan kabel ke kanan dan ke kiri, maka Fanny-nya akan maju ke depan. Kemudian ketika Fanny mungkin sudah di sini, saya lemparkan lagi talinya, maka Fanny-nya akan kemudian terus maju ke depan. Sama menggunakan prinsip jajar genjang, kamu bisa menghitung total gaya yang dirasakan Fanny, maka dia akan maju ke depan. Kalau mau belok gimana? Nah, kalau mau belok, nah kamu lihat awalnya saya lemparkan tali ke kanan, kemudian tali ke kiri, dan kalau saya mau belok kiri, kira-kira saya tunggu Fanny saya maju, kemudian saya lemparkan tali lagi ke sini. Nah, maka total gaya yang dirasakan itu akan ke kiri. Jadi, Fanny-nya udah lemparkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian Fanny sudah maju ke sini. Kondisi tali sebelumnya itu adalah di sini dan di sini. Ya. Nah, kalau di game Mobile Legends ini sudah tidak dihitung untuk pelemparan kabel yang pertama. Jadi, yang dihitung adalah 2 kabel saja yang terbaru. Sehingga ini adalah kabel posisi yang tadi, ini adalah kabel yang ketiga kamu lempar, sehingga resultan gayanya Fanny akan maju ke arah sini atau berbelok. Nah, makanya kalau misalnya mau jago main Fanny, silahkan latihan sendiri. Jangan mengharapkan tonton video saya langsung jago. Tidak, saya hanya menjelaskan prinsip fisika dari permainan Fanny di Mobile Legends. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you.